Untuk membahas lebih lengkap terkait dengan pemanggilan 27 pemain timnas, kita akan bergabung dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam, Bung Ropan. Selamat malam, Mbak Nitya. Kita baru saja minggu lalu bicara mengenai kemungkinan 3 pemain naturalisasi bergabung. Hari ini tiga-tiganya masuk tapi masih tunggu ya. Kita bicara soal 27 dulu deh yang dirilis. Apa yang Anda bisa cermati dari strategi yang akan digunakan Kluivert nanti? Kalau lihat dari 27 pemain ini kan tidak banyak berubah. Ini Betul. kan nama-nama yang sudah ada. Dari rilis Nama STY STY sebelumnya ya. gitu ya. Nah, ada satu nama yang memang masih baru ya, kalau dia diberikan kesempatan untuk debut dia melawan Australia, yaitu Septian Bagaskara dari Dewa United. Cuma itu, sementara yang selebihnya itu adalah sudah kita tahu bersama lah. Jadi memang sebenarnya kalau dilihat dari sini, Patrick Kluivert sebagai pelatih tidak mau mengambil resiko dengan banyak memasukkan pemain baru, tapi dia coba bertahan dengan apa yang sudah ada, sehingga chemistry itu masih bisa tercipta, terjaga dengan baik. Tinggal dia hanya akan meramu pola strategi dia menghadapi Australia dan termasuk dengan Bahrain. Sehingga pemain-pemain itu kan sekarang sudah dapat. Kalau dia ambil banyak yang baru, tentunya akan repot buat dia, akan menyatu lagi chemistry mereka sulit. Dia coba dengan apa yang ada sekarang, cuma satu debut itu Bagaskara. Nantinya itu mungkin akan bertambah dengan 3 pemain ini setelah ambil sumpah pada Senin besok, dan Kluivert tahu dengan karakter mereka sehingga dia agak lebih mudah buat dia tentunya untuk bisa mengkombinasi ketika mereka tersedia dalam pertandingan nanti melawan Australia, termasuk dengan Bahrain di Jakarta gitu. Oke, kalau dari daftar yang sudah ada paling tidak ya, ini kan banyak sekali ya nama-nama pemain belakang yang dipanggil. Ini artinya kira-kira Kluivert akan menggunakan sistem 3 back dengan 2 tambahan wing back atau bagaimana nih? Kita kan harus consideration ada Alex Pastur di sini ya, kerap pakai formasi tersebut. Kalau melihat dari sebelumnya kan zaman STY dipakai dengan 3-4-3, tapi apa yang dikatakan Kluivert ketika dia datang pertama bahwa dia akan menganut filosofi permainan dengan sepak bola attacking football untuk lebih menyerang, bermain lebih terbuka, dan saya pikir dia akan mengubah itu dari 3-4-3 ke 4-3-3, atau bisa dimodifikasi ketika bermain dengan 4-3-3 akan jadi berubah di lapangan dengan 4-2-3-1. Kenapa 4-2-3-1? Mungkin dia bisa mengambil Joe Pelupesi kalau sudah ambil sumpah bermain lebih ke dalam dengan Ivar Jenner, sehingga ini akan lebih kuat untuk bisa melapis 4 back flat sejajar yang akan dimainkan saya pikir oleh kapten kita Jay Isyes bersama dengan Miss Hilgers untuk bisa bermain di sana, karena kita belum tahu juga apakah Kevin Dix yang mengalami cedera kemarin di Conference League melawan Chelsea itu akan dimainkan, karena masih dengan cedera ankle dia sulit, tapi ada Sandy Walsh yang akan bermain di kanan, kemudian Verdong di kiri. Jadi saya pikir taktiknya akan seperti itu. Dia dengan bermain tentunya dengan Ole Romeni sebagai pemain yang sudah diambil sumpah di London, akan bermain di depan. Nah, tinggal pemain-pemain lain siapa yang akan main. Kalau di tengah, saya pikir ada Ivar Jenner dan juga dengan Tom Haye akan bermain. Tinggal siapa yang mendampingi Ole Romeni. Apakah Marcelino akan dimainkan? Itu pertanyaannya. Ya, atau Eliano Reanders yang akan bermain di sana dan memainkan lagi satu pemain yang bisa ditaruh lebih ke depan. Entah Dean James yang kuat dalam bertahan dan menyerang. Semua tergantung dari Patrick Kluivert untuk bisa melihat, karena saya pikir hari ini kan dia akan datang bersama dengan Jordi Cruyff. Berarti sebenarnya Bung Ropan, jadi atau keburu atau tidaknya 3 pemain naturalisasi nanti untuk kemudian prosesnya berjalan dengan sesuai harapan kita ya tanggal 20 bisa main. Sebenarnya menurut Anda Kluivert sudah punya line up yang cukup? Saya pikir dia sudah punya, karena kan dia dibantu oleh 2 bahkan 3 asisten. Dani Lansat, Alex Pastur sebagai ahli strategi, dan kemudian belakangan datang Gerald Vandenberg. Apalagi datang lagi Jordi, pasti Jordi akan membantu sebagai penasihat teknik untuk bisa memberikan masukan-masukan terhadap Patrick Kluivert. Tapi kalau bisa melihat bahwa tentunya mereka sudah lihat pertandingan kita lawan Australia yang berakhir imbang, melawan Bahrain, terutama juga dengan pertandingan terakhir melawan Arab Saudi ketika kita menang di Jakarta. Komposisi ini yang sudah dia tahu, dia akan lihat. Tinggal perubahan aja, karena dia lebih suka dengan gaya bermain lebih terbuka. Dan apa yang dia katakan dalam press con pertama kali, akan berusaha pemain-pemain Indonesia itu lebih banyak memegang bola, bermain dalam ball position. Itu yang akan kita tunggu nantinya. Oke, pegang tapi bisa nggak kemudian mencetak gol? Itu kan pertanyaannya selalu. Ya, tentunya kalau melawan Australia, kalau kita bisa mendapatkan 1 gol pertama atau mencuri gol lebih awal, akan lebih bagus. Karena target dari Patrick Kluivert kan 1 poin di Sydney melawan Australia. Syukur-syukur kalau kita bisa menang, itu luar biasa, bonus bagi kita. Dia harus pintar-pintar tentunya untuk bisa melihat komposisi pemain apa yang ada. Kalau dengan pemain banyak bertahan, ya iya, tentunya kita kuat dalam pemain bertahan. Nah, dengan kehadiran Joe Pelupesi, semoga dia akan cepat
untuk beradaptasi dengan tim kita dengan Ivar Jenner akan bagus dalam hal bertahan. Jadi saya Oke. pikir untuk merebut satu angka nih dia oke lah buat kita ya untuk bermain tandang. Oke, oke. Kalau bicara jadwal latihnya, lagi-lagi persiapan Kluivert selalu dianggap singkat gitu ya. Dua leg Ya. ini cuma terpaut 5 hari aja, tanggal 20 Australia, kemudian tanggal 25 balik ke GBK lawan Bahrain. Dengan waktu yang begitu sempit, apa yang perlu dipastikan oleh Kluivert? Apakah memang ini benar-benar harus diatur siapa yang akan main tanggal 20, tidak main tanggal 25, atau seperti apa? Iya, saya pikir ini pertaruhan buat dia ya. Dia belum pernah melihat, belum pernah bersama-sama dengan tim, kemudian sudah terpilih, makanya kan dia ambil ini pemain-pemain 27 pemain ini yang tidak banyak perubahan yang ada di sana. Dia ingin melihat memastikan itu bahwa proses untuk dia memainkan strategi dia itu terjaga dengan baik. Apa yang dimainkan nantinya di Australia tentunya tidak akan berbeda jauh ketika kita datang ke GBK untuk bermain Ya. di Jakarta menjamu Bahrain, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau kita dapat hasil positif, ini yang luar biasa yang kita tunggu. Karena kan ini pertandingan dua lawan Australia dan Bahrain itu krusial dua-dua. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dia inginkan, 4 poin, 1 di Sydney dan 3 di Jakarta, saya pikir aman buat kita, panitia, untuk bisa melihat kemungkinan lolos ke Piala Dunia. Nah, soal strategi tentunya kembali kepada Patrick Kluivert untuk siapa dia akan memasangkan pemain ini, gitu. Oke, hanya waktu yang bisa membuktikan ya. Ya, Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Bung. malam.